Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dede di channel Denatmu. Kali ini saya ada di Strasbourg, Prancis. Ini pertama kalinya saya di Prancis. Saya kurang observasi untuk kota ini. Jadi kita lihat aja nanti ada apa aja. Dan tonton videonya sampai habis. Saya nggak tahu ini apakah ada lampu merah atau enggak sih. Cuma di sini ada Zeferosa, oke. Bapaknya juga nyebrang, ya saya nyebrang juga. Saya agak kesulitan di sini karena tadi saya lihat di kereta ataupun di stasiun nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma ada bahasa Prancis. Saya juga nggak tahu ini kayak gimana konsepnya. Tapi tadi ada bahasa Jerman sih, jadi seenggaknya saya nggak terlalu linglung. Kalau saya lihat di internet ya, ini kotanya banyak ya bangunan tua kayak gitu. Ada merpati. Sama kayak di Jerman, banyak sepeda di mana-mana. Oh, ini tadi si stasiun yang saya datang, bentuknya kayak gini kalau dari luar. Station Gare Central. Keren juga ya. Bangunannya kayak gini. Agak beda dengan kalau di Jerman, kalau kata saya. Di sini agak lebih ya, saya nggak tahu tentang arsitektur, cuma saya ngerasanya agak beda. Kalau misalkan di Jerman kadang kayak lebih minimalis. Jadi hari ini tuh saya ada hari libur. Bukan harusnya sih. Jadi teman saya tuh sempat nanya apakah saya mau masuk kerja atau enggak. Saya bilang enggak deh, saya ada janji temu sama bank kayak gitu. Jadi saya nggak ngambil dan saya gunain buat main ke sini karena dari kota saya ke sini tuh nggak terlalu jauh, sekitar 4 jam. Masih bisa dijangkau lah ya. Tambah lagi kan ada tiket untuk seluruh Jerman, jadi saya cuma bayar dari perbatasan ke Strasbourgnya ini. Di sini ada McDonald juga. Saya mau nyebrang ke sana. Di sini ada McDonald's juga, jadi mungkin saya nanti kalau cari makanan nggak terlalu bingung. Karena saya nggak tahu apakah di sini mereka banyak yang bisa bahasa Inggris atau dengan bahasa Perancis. Karena saya emang nggak bisa bahasa Perancis. Ini sebenarnya bukan weekend, cuma lumayan agak rame ya. Dan kayaknya kan harusnya bukan jam kerja juga. Iya. Seki.
Non, on s'est vu là-bas. Kayaknya di depan itu gereja. Okay, what's next? 9 minutes. Okay. Ini ada hotel. Ini ada kayak tempat souvenir kayak gitu. Mungkin nanti pulangnya bisa beli. Nah, sebelah sana ada jalan juga. Kayak kita jalan ke arah kiri aja. Jalan terus. Saya nggak tahu kenapa kami rasain agak bengkok. Udaranya nggak terlalu panas, tapi sebenarnya di sini terang. Entah saya mungkin yang ngerasa agak aneh. Tapi saya ngerasa nggak sepanas di kota saya. Ini lampu merahnya nggak kayak yang di Jerman mungkin yang harus kita tekan, kayak otomatis deh. Jadi kalau hijau langsung nyebrang aja. Saya tuh sebenarnya tahun ini pengen ke Paris, cuma saya nggak yakin apakah saya bisa ke sana karena kemarin lagi rame-ramenya ricuh ya kan. Ini sungainya saya nggak tahu sungainya namanya apa, tapi bagus juga. Kayak ini warna hijaunya itu bukan karena kotor ya, tapi lumut di bawahnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di bawah itu, ada kayak entah ganggang entah apa warna hijau. Jadi gue bikin si airnya kelihatan kayak warna hijau. Ini suara lonceng dari gereja itu di depan. Bukan lumayan lagi, emang kenceng banget. Saya nggak tahu apakah suara saya kedenger atau enggak ini. Sebelah sananya banyak kayak bangunan tua kayak di Jerman juga sih, bangunan kayak gitu banyak juga ya. Ini bangunan gereja yang tadi suara loncengnya kedengeran. Lumayan gede juga ya. Saya nggak tahu apakah ini lagi dibuka atau enggak. Cuma saya juga nggak akan masuk sih. Ini ada tramnya. Saya nggak tahu di sini namanya apa. Saya nggak ngerti loh nama jalan-jalannya di sini. Mana cara bacanya kan? Saya nggak ngerti juga. Makanya agak susah kalau saya ke Prancis. Oke, kita lanjut ke sini. Kalau di sini agak lebih
agak lebih adem karena sinar mataharinya ketutup sama bangunan. Saya suka bangunannya, nggak terlalu minimalis, bukan nggak terlalu, emang nggak minimalis juga, lebih enak dipandang sih. Cuma yang nggak enaknya karena saya nggak ngerti bahasanya, terus lagi kayak papan nama dan petunjuk itu nggak dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman, jadi agak susah buat saya. Jadi ini mungkin konsepnya adalah nyasar dengan disengaja ya, tapi moga nggak nyasar beneran sih. Cuma serasa nyasar aja, serasa anak hilang gitu. Sedikit cerita tentang Ausbildung saya benar-benar ngerasa senang karena tempat Ausbildung saya yang sekarang itu ngasih banyak saya keuntungan. Tadi kan saya tuh ke daerah yang dulu saya pengen Ausbildung, dan tempatnya tuh kayak lumayan bukan terpencil sih, cuma agak jauh dari kota, beda dengan tempat saya Ausbildung sekarang. Saya ngerasa bahwa saya beruntung banget dengan tempat Ausbildung yang sekarang, karena kalau misalkan saya Ausbildung di tempat yang lain itu buat saya agak kurang suka gitu. Ya alhamdulillah banget lah ya. Ada banyak hal-hal yang saya nggak nyangka di awalnya. Jadi saya tuh ke situ lebih banyak beruntungnya dengan saya nggak benar-benar banyak berusaha. Ya saya bisa bilang bahwa itu rencana Allah gitu. Jadi saya bersyukur banget sih buat Ausbildung yang sekarang. Kali ini saya ada di perempatan. Saya kayaknya ngelihat jalan di sini agak lebih kecil. Saya nggak tahu apakah perasaan saya aja, cuma kayak ngerasa lebih kecil karena mungkin bangunannya tinggi mengapit sana sini, ngerasa kayak lebih kecil itu. Saya ini lagi cari kayak minimarket karena saya harus beli kayak makanan. Jadi tadi tuh dari kota saya sampai sini saya tuh nyari kayak buat beli makanan kayak gitu kan, karena di kereta kan nggak ada yang jualan kalau di Jerman, jadi harus di stasiun atau di luar stasiun. Dan tadi itu saya mikirnya mau di Appenweier, cuma ternyata itu stasiunnya tuh nggak ada yang jualan. Jadi buat jaga-jaga, kalau misalkan buat minum saya udah beli, saya jaga-jaga bawa makanan sendiri atau minuman sendiri itu takutnya karena kendala bahasa kan. Syukur-syukur kalau misalkan saya bisa pakai bahasa Inggris agak lebih mudah. Cuma kalau misalkan kita nggak ada yang bisa komunikasi pakai bahasa Inggris kan, saya susah sendiri kan. Makanya saya beli minuman atau makanan dari Jerman agar lebih mudah aja. Feel-nya emang agak beda sih dibandingin ketika di Jerman. Di sebelah sana kayak ada yang jualan pakaian, kita lihat kan. Saya nggak tahu apakah lagi ada festival atau apa. Kita lihat aja.
Marin, frère. Ah, c'est il travaille avec lui, le fils, il est jeune. En fait, c'est un pédophile. Aduh, hampir aja tabrak. Saya jadi inget yang jualan daster di Indonesia. Saya ini bukan daster kan. Terus saya inget. Jadi keinget suasana di Indonesia. Kita keliling-keliling aja deh ya. Cuma harus lihat dulu ini. Jadi ini jalannya ada buat tram. Jadi harus hati-hati ketika nyebrang. Saya nggak tahu ini apakah konsepnya kayak gimana. Saya nggak tahu. Kalau di Jerman itu kayak ada pasar loak kayak gitu yang jual barang-barang lama. Saya nggak tahu apakah ini barang-barang lama atau barang baru. Oh, ada yang jualan bendera. Ada yang jualan bendera Indonesia nggak nih? Nah, saya lumayan kangen Indonesia tahu. Saya udah 1 tahun lebih di sini. Ini ada yang jualan, ada yang jualan kayak buat tas ibu-ibu di Indonesia kalau ke pasar nggak sih? Ya kita lihat aja dulu, siapa tahu ada barang yang menarik buat dibeli. Saya bingung buat nawarnya karena saya nggak yakin apakah bisa pakai bahasa Inggris atau enggak. Ini 15 euro nih pakaian cewek ini. Ada yang jualan topi. Jualan ini apa, kaos anime. Anim. Ini muncrat dari ini nih, dari apa, air mancurnya ini. Bapaknya ini kayaknya lagi ngadem nih. Kalau di kita ngadem ke ATM atau Indomaret, ini ngadem depan air mancur. Saya takutnya ke lensa ini masuknya. Bentar ya, saya cek dulu ini apakah kena lensa atau enggak. Ternyata bener kena lensa. Jadi saya harus agak menjauh dari air mancurnya. Saya lihatnya jadi kayak ingat kaki lima di Indonesia nggak sih? Kebanyakan baju atau pakaian wanita. Ini bapak-bapak milih pakaian ibu-ibu mungkin buat istrinya atau pasangannya. Ini kayak daster ya. Kok sih kayak daster? Oh, beli gelang-gelang. Cuma kan saya nggak terlalu banyak ini. Ya, soal gelang tadi saya nggak pakai gelang kan, karena saya nggak terlalu suka gelang juga. Dulu juga pernah punya gelang yang dibikin pas winter, saya ini lagi, saya copot lagi. Kayaknya nggak terlalu banyak kayaknya. Saya bingung mau beli apa juga. Nah, yang jualan topi juga. Saya bingung kalau mau beli pakaian. Tahu kan masalah di Indonesia kalau misalkan lagi pulang dari luar negeri, takutnya kena pajaknya gede. Saya bukannya mendiskreditkan
lembaga tertentu. Cuma ini ketakutan saya pribadi, takutnya kalau nggak ada kwitansinya kan malah dipatok harga tinggi kayak gitu. Makanya saya mikir 2 kali deh kalau saya mau beli barang-barang dari luar negeri kayak gitu, kecuali ada notanya. Seenggaknya saya bisa bela diri kalau misalkan harganya tinggi-tinggi amat gitu. Kayaknya ini nggak terlalu gede ya, maksudnya cuma di sekitaran lapangan ini. Kalau di kita mungkin kayak alun-alun gitu. Diketawain sama anak muda, ini nggak apa-apa lah ya. Kita muter lagi deh. Hari ini hari Rabu, tapi lumayan agak ramai juga. Saya agak lumayan ngedengar bahasa Jerman di sini. Mungkin juga ada yang bicara bahasa Jerman. Ya, semoga ketemu sama orang Indonesia di sini. Biasanya kalau orang Indonesia ya, kalau di luar negeri saya agak bisa bedain dari penampilannya. Saya nggak tahu, mungkin karena ada ikatan batin mungkin ya. Jadi kadang saya tuh tahu bahwa orang ini kayaknya dari Indonesia. Gitu. Kayaknya nggak ada yang bikin saya tertarik buat beli. Saya tuh kalau misalkan lagi ke luar negeri lebih seneng kayak beli gantungan kunci. Cuma kalau kayak kemarin waktu itu, kayak waktu itu di Italia, lebih banyak yang jual magnet kulkas. Saya nggak terlalu suka magnet kulkas karena saya ngerasanya bahwa gantungan kunci itu lebih bisa dibawa kemana-mana gitu. Bukan niat pamer juga sih, cuma kayak senang aja misalkan kita punya tas tertentu, tas kesukaan, terus digantungin gantungannya, ada gantungan kan biasanya ada tuh kayak gantungan buat gantungan kunci gitu. Dikasih gantungan kunci dari berbagai negara kan lebih bagus ya. Ini yang pakai make up tebal banget. Nah, kebiasaan orang Indonesia ya. Kalau ada hal aneh dikomentarin. Saya udah keliling, mereka jualannya kayak gini aja sih. Oke, bentar, di sana ada McDonald's. Saya lagi mikir apakah beli McDonald's saja karena kan harus makan juga ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Jadi tadi saya lihat di sebelah ujung sana ada kayak komedi putar. Saya nggak tahu apakah lagi ada kayak festival kayak gitu. Mari kita lihat dulu deh. Saya nggak tahu apa kalian bisa lihat atau enggak, di ujung sana itu ada kayak apa ya, komedi putar kan ya, saya agak lupa nih bahasa Indonesianya apa. Kalau nggak salah komedi putar namanya. Kayaknya enak nih makan es krim lagi panas-panas kayak gini. Kalau ada yang jualan es krim kayak lebih enak beli sih. Ini ada yang ngamen atau gimana sih? Ya kayak ngamen, ada koin-koin ini.
faisait marrer parce que Ada yang ngamen. Mukanya kayak orang Indonesia. Kayaknya ini yang jualan es krim. Cuma saya jadi gini ya, bahasa Inggris saya tuh setelah belajar bahasa Jerman tuh agak ketuker-tuker. Makanya kayak saya tuh agak kurang pede kadang kalau misalkan ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan nulis masih mending. Kayaknya ini bukan festival deh. Kayaknya emang ada wahana ini di tengah kota. Kayaknya, tapi saya nggak yakin juga sih. Karena biasanya yang kayak gini itu dia musiman. Kayak kemarin di Frühling Fest di Stuttgart itu ada festival dan ada wahana-wahananya kayak gitu. Ini yang naik anak-anak sih, kayaknya buat anak-anak. Mungkin kalau di kita mungkin odong-odong ya. Cuma ini versi gedenya. Kayaknya saya pengen beli ini, pengen beli es krim. Cuma mereka bisa bahasa Inggris nggak sih? Harusnya sih bisa ya, mereka karena tinggal di Eropa. Cuma kadang mereka kayak di Jerman juga nggak semua orang pakai bahasa Inggris walaupun mereka bisa ya. Kayaknya anteng banget ya, ya kayak odong-odong mungkin kalau di kita. Saya mau coba beli deh ya es krimnya. Siapa tahu berhasil. Kalau nggak berhasil pakai bahasa Inggris ya kita pakai bahasa Tarsan lah ya. Moga mereka ngerti bahasa isyarat gitu. Halo. This is vanilla. Vanilla, yes. Yeah. One please. Okay, in water or in a cup? How about it? Yeah? Yeah. Just one. Yeah, just one. Untunglah berhasil. Lagi berhenti sih kalau diputarnya. How much? Okay. Okay, thank you. Oke, berhasil belinya. Bentar saya nyakuin dulu si uang recehnya biar nggak pada jatuh. Nancep di gimbal saya. Es krimnya nancep. Ini nggak apa-apa lah ya. Seenggaknya lah ya. Ini nggak kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Mau beli es krim aja susahnya minta ampun. Untungnya yang apa ya, pelayannya tuh ngerti bahasa Inggris dan dia bisa bahasa Inggris juga. Nah, seenggaknya ketakutan saya ya kayaknya berlebihan. Cepet banget ngeleleh ini. Kameranya nggak saya arahin ke muka saya karena kayaknya nggak banget deh kalau lagi makan es krim. Cuma ini es krim nancep ke gimbal saya, kayaknya harus dibersihin nih selanjutnya. Komedinya mulai kayak ada orang dewasa juga di bagian yang kayak keretanya. Oh, nemenin anaknya kayaknya.
kendala bahasa ini lumayan agak serem juga ya. Di sisi lain saya tuh takutnya saya ngomongnya nggak terlalu bagus. Di sisi lain saya takutnya mereka juga bukan takut nggak bisa mereka bicara gitu, jadi takutnya mereka nggak pakai gitu. Karena ada beberapa negara yang emang nggak pakai bahasa Inggris. Saya kira cepet banget ngelalahi. Jadi saya habisin dulu nih es krimnya, baru lanjut ngerekam nih. Oh iya, tadi kan saya lagi di Appenweier, saya lupa nama stasiunnya. Jadi ada orang luar Jerman. Dan dia kayaknya berasal dari Timur Tengah karena si handphonenya tuh dalam aksara Arab. Saya lagi dengerin musik terus dia nanya dengan bahasa Inggris yang agak terbatas. Terus dia kasih handphonenya, dia nelpon sama temennya. Terus temennya itu kayak ngobrol sama saya dalam bahasa Inggris dan bilang bahwa temennya yang ketemu sama saya itu mau ke Baden-Baden, dan ke Baden-Baden tersebut harusnya bukan di stasiun yang itu, jadi ada kayak peron yang lain dan itu nggak deket dari situ. Saya bingung ngejelasinnya kayak gimana, soalnya yang temennya yang ketemu saya itu nggak bisa ngerti bahasa Inggris dengan benar. Jadi saya ajak langsung tunjukin ke peron yang dia maksud, yang ke Baden-Baden, dan akhirnya berhasil. Tapi saya nggak tahu apakah mereka nanti berhasil turun atau enggaknya. Jadi bahasa itu emang penting banget sih. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian punya cita-cita atau keinginan buat jalan-jalan gitu ke luar negeri, mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Jangan sampai nanti kesusahan sendiri gitu. Kayaknya memang udaranya nggak sepanas di Stuttgart, karena di sini saya masih bisa lihat orang yang pakai sweater atau kayak jaket jeans kayak itu, walaupun kebanyakan mereka pakai t-shirt. Ini ngomongnya saya sambil ngunyah juga. Aduh, tadi harus dibersihin dulu gimbal dan tangan saya karena lengket banget. Saya takutnya ngerusak ke gimbalnya. Oke, kita lanjut lagi deh ya.
Saya mau lihat lanjut ke arah sana. Kayak bangunan tuanya bagus juga. Saya masih punya waktu sekitar 1 jam lagi di sini, jadi saya pulang paling sekitar jam 4 kurang. Perjalanan dari tempat saya ke sini kurang lebih sekitar 4 jam. Jadi kalau misalkan saya pulang dari sini sekitar jam 4 sampai sana jam 8. Jadi nggak terlalu malam lah ya buat nanti ke sana. Terus lagi saya tuh besok punya jam kerja. Jadi harus pulang nggak terlalu larut malam. Aksen orang sininya sangat kental ya. Keren juga ya. Kayaknya di seberang sana gereja deh. Wah, saya bikin ke atas. Keren juga. Ya walaupun saya bukan beragama tersebut, tapi saya kagum juga sama bangunannya. Gak apa-apa dong kalau misalkan kagum sama arsitekturnya. Oke. Saya sukanya tuh di sini seperti yang saya udah bilang tadi, bangunannya nggak minimalis dan agak lebih kena aja feelingnya gitu kan. Essence, évidemment, hein, mais pas de temps. Halo, ouais. Dia kayaknya nyadar juga kita lagi ngerekam. Saya ingat waktu di mana ya, lagi ngerekam bukan digangguin sih, tapi kayak halo kayak gimana gitu. Wah, dia nyadar masuk frame gitu. Mas, saya tuh agak takut juga kalau misalkan di Eropa kayak bikin video kayak gini, takutnya ada orang yang keganggu karena orang sini kan lumayan agak sensitif juga soal keamanan data pribadi. Jadi saya nggak bisa seenaknya. Apalagi di restoran, saya pernah baca juga bahwa di sini, di negara ini bisa sampai kena tuntut karena motret makanan yang udah kita pesen gitu. Jadi saya agak hati-hati juga. Kayaknya pusat kotanya tadi yang sebelah sana, karena kalau saya lihat ya, saya perhatiin mereka bergerak ke arah tempat yang tadi. Tapi di sini keren juga nih. Wow, keren juga ya. Saya pernah lihat perahu ini. Tapi saya nggak tahu berapa lama, takutnya saya naik terus nanti malah nggak bisa pulang tepat waktu ya,
Gawat juga saya nggak balik ke Jerman telatnya. Karena saya udah pesen tiket juga. Karena waktu saya juga nggak terlalu lama sih. Tapi boleh lah kalau misalkan nanti suatu saat saya punya waktu lebih lama, bisa naik bootnya juga. No, every time water's water, yeah. Banyak yang foto-foto juga. Saya nggak tahu nama tempatnya ini tadi. Di internet saya sempat baca juga, cuma saya nggak tahu gimana cara bacanya karena apa ya, kalau dalam bahasa Jerman itu Aussprache, cara bacanya itu agak sulit buat saya. Ini keren juga ya, tapi lebih keren ke arah sebelah sana sih. Makanya mereka banyak yang foto ke arah sana. Cuma kalau misalkan memotretnya kurang bagus tekniknya, malah jadi backlight, jadi harus agak hati juga sih. Brauchst du kein Dach oder musst du wirklich Nah ini bahasa Jerman ya, atau bahasa Austria. Bahasa Jerman yang dipakai sama orang Austria maksudnya. Kayaknya lain kali kalau saya kesini harus naik bootnya. Cuma harus punya waktu lebih banyak biar nggak terlalu khawatir ketinggalan kereta. Saya sekarang ada di sisi sebelahnya, bukan sebelahnya, seberangnya. Kayak pemana aja lebih keren. Cuma ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan tekniknya kurang bagus malah jadi backlight. Saya bingung harus minta tolong ke siapa kalau misalkan mau motretnya kan. Kayaknya harus pakai timer sendiri nih. Kita lihat aja lah ya. Saya pengen coba ke bawah, saya nyari angle yang agak mendingan buat foto. Karena di sini agak susah juga. Saya lupa bawa tripod, jadi agak dilematis juga karena angle-nya kurang bagus. Walaupun ini pakai gimbal, ketinggiannya kurang pas. Jadi kita coba turun ke bawah lah ya. Saya nunggu hijau dulu, itu masih merah. Kok agak lama juga ya? Hah? Mereka orang sini atau gimana sih? Ya udahlah, kita nyebrang juga deh. Ini kamu ke bawah lewat mana sih? Kayaknya harus agak berkeliling dikit ya kalau mau ke bawah. Saya kira lewat sini, ternyata nggak ada tangganya. Jadi kita coba ke arah sana. Kayaknya harus lewat sini deh. Iya, ya. Saya juga nggak yakin di bawah dapat angle yang bagus. Tapi seenggaknya berusaha lah ya.
bisa lewat sini. Mit der anderen. View dari sini sebenarnya lebih bagus dibandingin dari atas. Ini kayak dermaga buat si boot yang tadi. Saya coba ke arah sebelah sana, siapa tahu dapat view yang bagus. Ya kayak gini kalau misalkan mau ambil foto tersendirian nggak bawa tripod, jadi agak lebih susah karena minta tolong sama orang lain belum tentu mereka mau. Sini ada terowongan. Ini agak lebih sepi kayak di sini. Oke, yang ngambil fotonya bisa lewat sini deh. Bentar, saya matiin dulu deh ya. Saya lumayan dapat foto yang agak mendingan lah ya, nggak perfect tapi agak mendingan. Seenggaknya saya pengen lihat kalau misalkan ke arah sana kayak gimana. Mumpung masih ada waktu. Nah di atas saya ini, sebelah sini tadi restoran. Jadi balkonnya mengarah ke sungai ini. Ada mbak-mbak. Nah itu view jembatan yang tadi saya ada di atasnya. Saya kasih lihat kenapa warnanya jadi hijau. Nah ini jadi kayak ada apa ya namanya, ganggang air atau tumbuhan air yang bikin warna airnya jadi hijau. Oke, kita lanjut lagi. Saya pengen agak ke sebelah sana dikit, pengen lihat kayak gimana. Di sebelah sana ada menara. Ya. Kita lanjut lagi. Saya suka sama arsitektur bangunannya sih. Benar-benar suka. Kayaknya di atas kita ini agak ramai anak-anak, saya nggak tahu apa di atasnya. J'arrive à quai des Bateliers, puis bon, là je vais. Kayaknya nggak berakhir di sini sih, cuma kayaknya kesananya hampir sama lah ya. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Saya harus mulai siap-siap ke arah stasiun lagi. Terima kasih udah ngikutin perjalanan saya yang nggak tentu arah karena saya nggak tahu juga harus kemana karena kurangnya observasi. Saya cuma pengen kesini aja, pengen nyobain. Dan mungkin kalau pengen lebih jelasnya kalian bisa datang ke sini langsung atau bisa lihat internet kayak gimana. Ya semoga nggak terlalu mengecewakan buat kalian. Kalau buat saya pribadi cukup memuaskan segini dengan nggak terlalu banyak persiapan. Oke, mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau hal yang kurang berkenan.
Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, that's it.